Sama dengan VPR 4.8. Ini baru launching nih. Baru launching tapi harganya Udah udah 6 jutaan ya. iya. Baru main 6 Maksudnya juta. harganya tuh ada yang masuk 6 juta, ada yang masuk 7 juta. Bingung kan jadinya gitu Ya, loh. gitu. Nah, musicality-nya itu yang belum bisa disentuh oleh alat. Halo, kembali lagi di channel Audio Mobil Jakarta. Masih bersama saya Anto. Kali ini saya masih temenin oleh Korten dari Audioton. Selamat sore kok. Halo. Nah, ini sore kok. Ini bukan sore ya? Sore Udah kok. sore, oke. Nah, jadi kita bikin videonya sore hari. Kita mau ngebahas prosesor Phenom Pandora 4.8 dan 3.6 yang baru launching. Ini permintaan dari ini ya? Dari Instagram ya? Apa itu yang kemarin saya lihat? Apa? Instagram. YouTube apa Instagram kemarin ya? Permintaan dari Instagram. Minta duluan Venom. Facebook itu kok. Oh, itu Facebook. Facebook. Katanya Phenom dulu lah katanya. Ya Oke. udah, kita duluin aja Phenomnya kan. Oke. Kalau saya sih rasanya sih dua-duanya ini sebenarnya punya software terbaru ya. Ya. Softwarenya diganti dengan satu software yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, Tapi kalau saya lihat sebenarnya prinsip dasarnya adalah sama, kurang lebih sama. kurang lebih sama. Oke. Dari software 3.6 dan 4.8 ini sebenarnya basically sama ya. Basically adalah software yang sama. Secara software ya, Ya. tapi mungkin sedikit aja kok ya yang membedakan dari saya. Kalau yang dulu sebelum kalau kita mau masuk software itu harus posisi prosesornya hidup. Nah, kita colok baru si software mau hidup. Nah, sedangkan yang terbaru ini dia portable, jadi kita bisa hidupin tanpa kita harus connect ke atau colok ke si prosesornya. Kok main colok-colok? udah kebiasaan pakai bahasa colok soalnya. Oke. Intinya adalah software yang sekarang ini kesannya lebih ringan, Iya. lebih enteng. Jadi untuk kita buka dengan sistem offline itu nggak ada masalah. Ya. Kalau sebelumnya adalah VPR 4.6 MK2, Ya. itu kita mesti terpasang dulu prosesornya, menyala, baru itu bisa softwarenya bisa dibuka. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan nih sebenarnya. 48 ini dengan 4.6 MK2 apa sih yang beda? Saya jawab dengan simple kok. Bodinya beda, yang gede. Ya, soalnya gini, sorry ya kok ya. Secara kalau kasat mata kita lihat 6 channel power sama 6 channel power. 8 channel prosesor sama 8 channel prosesor, ya kan? Terus secara body tapi ini lebih besar. Ya, betul. Untuk di 48 dong, kita Betul. ngomong di 48. Secara prinsip adalah 4.8 ini membutuhkan ampere yang lebih besar. Artinya dia membutuhkan kabel tersendiri untuk strum ya. Power. Untuk Oh, strum. berarti dia soket plug and play-nya beda dong? Beda. Beda. Jadi soket plug and play ini sebenarnya kalau kita lihat secara jelas gitu ya, untuk soket plug and play-nya itu terletak di kabelnya ini. Nah, di kabelnya ini untuk strum Iya. plus dan minus, termasuk untuk remote in, itu tidak tertera di sini. Oh Jadi iya, betul. Nggak soket ini kosong, ada. Kosong. gitu. Ya, Karena nanti strumnya langsung ke sini. betul. Sistem soketnya itu di sini plus dan minusnya kosong lah. Ya, plus dan minus kosong, yang dia masuk hanya untuk remote out, gitu. Oke. Tapi di sini pun juga ada remote nih. Di sini juga ada remote nih. Nah, terus ini ada tambahan ini untuk apa? Oke. Kabel yang terpisah. Nah, ini yang membedakan dengan VPR 46 MK2. Di sini tuh Ya. sebenarnya ada kabel yang kejepit nih, Ya, jepitnya. Jadi sebenarnya ada 4 kabel total. ya. Jadi prosesor ini punya line input untuk high level itu adalah 6 channel. Oh, 6 channel. 6 channel. Nah, tapi kan yang kita tahu mobil-mobil sekarang kan juga Pada umumnya ya, itu ya, 4 channel. 4 channel kan? Nah, tapi kalau untuk ini biasanya untuk mobil-mobil yang seperti Lexus, Oh, oke. Ya. Oh, berarti dia memang sudah mikirin ke arah sana ya? betul, Land Cruiser itu punya 6 channel input yang bisa kita pakai di sini. Ya. Ya, tapi bukan yang premium sound ya.
Karena yang premium sound itu kan biasanya kan bermain di 12 channel ya, 12 channel. gitu. Ya, karena mereka ada center speaker gitu. Saya udah pernah pasang Ya. itu kok. Memang 12 channel memang sedikit rumit itu. Betul. Oke, berarti gini kok. Nah, ini biar teman-teman juga tambah paham nih kok. Karena selama ini ada beberapa nih. Saya sendiri lah ngalamin. Ada customer saya itu nggak mau tarik kabel dari aki kok. Nggak mau tarik kabel dari aki. Untuk strum. Makanya maunya pemasangan plug and play dengan power amplifier. Bahkan ada yang tidak mau dipasangin subwoofer karena dia bilang, oh nanti tarik aki kebakar dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di 48 ini kalau kita lihat berarti kan dia harus ambil strum dari aki, betul nggak? Oke. 4.8 ini tetap harus, saya sarankan ya, adalah tetap memakai kabel strum dari aki. Gitu. Tidak seperti 4.6 MK2. Oke, atau 3.6 ya. Itu nggak seperti itu gitu. Jadi saya sarankan untuk ini untuk pemakaian yang lebih advance. Oke. Nah, sedikit bocoran aja. Karena ini buat Mas Santo nih agak kesulitan nih ya sebenarnya untuk pemasangannya karena sistem nggak bisa plug and play. Bocorannya adalah di bulan 6 ini, itu kemungkinan akan dikeluarkan yang namanya 4.6 MK3 Mark III. Mau keluar lagi Venom ya. Keren loh, Venom Pandora 46 mau keluar lagi MK3. Betul. Jadi ada lagi satu tipe yang saya tahu kemungkinan akan di launching oleh Venom, tapi itu untuk level high end. Oke. Gitu. Oh berarti harganya pasti high end juga ya? Venom itu biasanya harganya lebih terjangkau ya. Oke. Normally dia akan lebih terjangkau. Jadi kalau kita ngomong soal harga, Venom itu rata-rata se-Indonesia ini tahu lah ya. Harganya cukup terjangkau lah untuk bisa dipakai. Oke, sekarang kita ngomong harga nih kok. Bocoran dong kok 48 dan 36 untuk pasaran kira-kira range-nya berapa biar teman-teman ada bayangan harga mungkin? Oke. Kalau kita ngomong untuk 3.6 saya agak lupa nih ya harganya di kisaran berapa gitu. Kalau saya terakhir Mas Santo kan ada di online nih. Ya, kalau itu saya harga berapa ya? Kalau terakhir yang tapi bulan kemarin ya, saya dapat harga itu kurang lebih di range 3-4 jutaan. 3 sampai 4 jutaan? Iya, kalau di online sih orang masih jual di bawah 4 juta dikit ya. 4 juta, oke. 4 juta kurang lah. Oke. Kemungkinan harga itu akan berlaku sampai dengan bulan ini ya. Iya. Gitu loh. Bulan ini kan sudah akhir bulan 5 ya. Iya. Bulan 6 itu kemungkinan harganya udah ada kenaikan harga atau mungkin harganya akan lebih stabil di atas. Oke. Ya. Sama dengan VPR 4.8. Ini baru launching nih. Baru launching tapi harganya udah 6 jutaan ya. Iya. Maksudnya harganya tuh ada yang masuk 6 juta, ada yang masuk 7 juta. Bingung kan jadinya gitu loh. Untuk bulan depan kemungkinan besar bocoran yang saya dapat nih itu akan bermain di kisaran 7 sampai 8. Untuk 4.8 ini ya. Setahu saya sih masuknya nggak banyak ya. Jadi harusnya sampai dengan bulan ini tuh ini menjadi barang rebutan nih. Barang rebutan ya artinya cukup hot di pasaran dan saya rasa ini bisa menjangkau di harga 6 jutaan itu di kondisi sampai dengan bulan ini aja. Besok itu udah bulan depan kok. Ya, jadi mungkin teman-teman punya waktu sampai dengan jam 12 telepon ke Mas Santo gitu. Secara hardware itu nyaris nggak ada perbedaannya. Kita ngomong dia itu output amplifiernya 6 channel. Perbedaannya hanya di input high level. Kemudian di sisi yang lainnya pun juga menurut saya nggak terlalu banyak ya. Inputnya di sini 6 channel bisa dipakai semua. Bongsor banget. Ya. Dan dia butuh ampere yang lebih besar. Secara tenaga pun sedikit lebih besar daripada 46 MK2. Oh, ini lebih besar kok. Lebih besar sedikit lah ya. Kalau boleh tahu berapa watt kok nih? Berapa ini kali 6 channel? 80 watt. Oh, ini 80 watt dikali 6 channel. Betul. Kalau 46 MK2 dulu? Itu di kisaran 60 ya. 60 kali 4. Kali 4. Tapi kelebihan 46 MK2 adalah di channel 5 dan 6. Oh iya, wattnya lebih besar. Kalau ini wattnya rata. Betul. Gitu. Jadi so far ini sangat-sangat efisien kalau dipakai untuk mengangkat 3-way. Keren ya. Atau 2-way depan, speaker plus speaker belakang. Nah, berarti depan 2-way aktif, belakangnya pakai koaksial gitu kan? Boleh. Oke, berarti kalau kita ngomong kelebihan dengan 46 MK2 adalah watt yang lebih besar dan
apa namanya input yang lebih banyak ya, karena inputnya untuk Ya. high inputnya 6 channel ya. 6 channel. Kalau untuk RCA inputnya tetap 4 channel ya. RCA inputnya juga 6 channel. Oh iya loh, RCA inputnya 6 channel loh. Berarti kalau kita pakai head unit yang apa namanya yang head unit sekarang kayak Kenwood Pioneer itu kan ada front, rear, sub. Itu Betul. bisa langsung masuk sini semua ya. Ya. Nah, perbedaan terbesar dengan VPR 46 MK2 adalah 3.6 dan 4.8 ini sudah menganut yang namanya auto tune. Oh, ini auto in ini ya. Betul. Ada lubang 3,5 mili ya. Betul. Jadi Oke. ini bisa dipasangkan dengan mikrofon yang disediakan oleh Venom, Oke. tinggal dicolok dan nantinya pada saat kita buka software kita akan melihat bagaimana auto tuning itu bisa bergerak sendiri. Oke. Nah, fitur terbaru adalah auto calibration. Oke, kita tes dulu ya auto calibration. Oke. Kalau kita perhatiin di sini, secara efek yang diberikan, dia sudah memberikan efek-efek yang preset. Ini kayak head unit dong. Betul. Ada rock, klasik ya kan. Ini head Nah. unit banget nih. Jadi prinsip dasarnya adalah dia memberikan satu acuan di mana preset yang dibutuhkan itu apa sih, gitu loh. Nah, tapi yang saya seneng dari sini itu sebenarnya adalah kalau di sini kan channelnya ada 6 ya, di sini Ya, masih 8 Di nih sini ya, ada 8. gitu. Nah, di sini itu bisa kita pilih nih yang mau di auto tune yang mana nih, phase, delay. Oh, Equalizer. sorry kok, saya potong ya. Ya. Berarti auto calibration ini adalah kita masuk ke software untuk auto tune menggunakan mic. Betul, Betul ya? betul. Jadi yang tadi ada lubang untuk 3,5 mili ya. Iya. Nah, itu nanti masukin ke sini nih. Oke. Masukin ke sini nih. Nih ya. Ya, Oke. Nah, dari situ langsung ke mic. ini ke mikrofon. Mikrofonnya nempelnya di headrest. Nah, nanti ini ada di mikrofon dulu. Setelah itu nanti dari mikrofon ini akan diberikan satu dudukan. Oke. Bracket lah ya. Dudukan semacam ini. Oke. Yang nanti akan masuk di tiang headrest. Oke. Nah, untuk di tiang headrest ini nanti tinggal dipasangkan mikrofonnya ini. Nah, ini mempermudah kita memakai atau memasang mikrofonnya di jok-jok mobil yang punya headrest ya, gitu. Artinya biasanya ada yang headrestnya nyambung nih. Ya. Nah, itu akan Agak lebih susah. sulit. Akan lebih sulit. Tapi hebat loh ya, maksudnya kepikiran sampai bikin dudukan segala loh ya. Ya. Oke. Jadi prinsipnya adalah semua sudah bisa dikalibrasi secara otomatis. Oke. Tapi yang bisa dikalibrasi secara otomatis, kalau saya lihat ya kok, saya lihat mungkin saya kurang paham karena baru pertama kali lihat auto tune ini. Di sini cuma ada EQ, delay dan phase. Berarti untuk apa? Frekuensi. Oke. Frekuensi. Oke. Jadi, untuk memasuki tahap auto tune akan dibutuhkan yang namanya crossover. Oke. Nah, yang perlu diisi adalah crossover point-nya aja. Oke. Hanya frekuensi crossover point-nya aja. Oke. Sini ya. Ini Betul. crossover ya, high pass dan low pass. Betul. Jadi, yang nanti akan dipandu adalah standar cutting frekuensi. Either itu untuk two-way, Ya. oke, atau untuk bermain dengan passive crossover, atau bermain dengan three-way, atau bermain dengan four-way gitu ya. Ya. Nah, silakan. Nanti akan dipandu dengan crossover point standar. Ya. Nah, setelah itu semuanya sudah diisi, barulah kita boleh Masuk ke masuk ke auto tune. auto tune. Oke. Berarti jadi ini biar buat teman-teman juga ya kok ya tahu bahwa walaupun ini sudah auto tune tapi tetap untuk crossover point tetap harus paham Betul. ya untuk cutting Betul. frekuensinya ya. Jadi kalau misalnya nggak paham dengan cutting frekuensinya, ya kita masuk ke auto tune sebenarnya nggak ada guna. Ya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih sebenarnya dengan auto tune ini sebenarnya apa sih yang kita cari? Kita mencari satu yang namanya simple. Ya. Artinya saya tinggal beli mikrofon, saya pasang di sini dan saya ngerti yang namanya cutting frekuensi, saya tinggal klik tombol start. Oke. Ya.
di sini sudah dikasih pemberitahuan ya. Ya. Please manually setting the frequency. Oke, ini sama dengan yang kita ngomongin adalah crossover point. Oke, setelah ini saya tinggal butuh start dan OK aja. Itu sudah berjalan nantinya. Nah, karena di sini kita tidak masuk ke real autotune ya. Ya. Kita akan butuh untuk real autotune ini kita akan butuh speaker terpasang Ya. semuanya dengan posisi yang benar. Gitu. Jadi otomatis pada saat autotune ini nantinya speaker ini akan mengeluarkan bunyi yang akan diterima oleh si mikrofon ini. Dan dia sendiri akan mengkalkulasikan dan menentukan frekuensi respons yang kita butuhkan untuk mobil yang kita pasang. Oke, keren ya. Kalau kayak gitu caranya, installer nggak laku dong kayak saya. Nah, Oke. Untuk pembuatan autotune ini sebenarnya didasarkan kepada benar-benar fisika. Jadi secara fisika itu akan terhitung dan dia akan mengambil segala sesuatu yang dia terima melalui mikrofon ini berdasarkan sensitivity daripada mikrofon itu sendiri. Tapi ingat satu hal bahwa secara fisika itu tidak bisa terbentuk suara yang namanya musicality yang bagus. Karena musicality atau seni itu hanya dimiliki oleh manusia. Iya, feel. Yes. Sebenarnya feel itu jangan dipakai feel lah ya. Kalau pakai feel kan biasanya untuk cari jodoh. Gitu. Ya kan? Jadi kalau ini lebih kepada apa sih yang kita cari dari suara itu. Gitu. Nah, musicality-nya itu yang belum bisa disentuh oleh alat. Gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah apakah dibutuhkan lagi installer? Menurut saya ya. Tetap dibutuhkan ya. Tapi untuk membuat ini menjadi satu standar yang bisa dipenuhin, saya rasa autotune ini sangat mencukupi. Berarti tetap butuh orang yang profesional sehingga autotune pun bekerja secara maksimal. Betul. Oke, tadi kita sudah selesai ya untuk review hardware dan software untuk 4.8 dan 3.6. Jadi apabila ada komentar, saran dan kritik langsung di kolom komentar aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke, salam dari saya dan terima kasih. Thank you.